Maaf sebelumnya karena ini sudah lebih dari 8 menit saya baru masuk karena beberapa kendala. Terima kasih atas permaklumannya. Saya Muhammad Samalik, perwakilan dari YIPC Yogyakarta. Kali ini akan menjadi moderator pada webinar Loving God and Loving sebentar. Saya masih terengah-engah ya, maaf teman-teman. Oh iya, loving God and loving other. Intinya itu ya, mengasihi, cara kita mencintai Allah dan mengasihi sesama. Bahasa Inggris saya sangat rendah sekali sehingga sulit untuk mengingatnya, maaf teman-teman. Terima kasih ke Alin yang sabar menunggu dan teman-teman yang lain. Langsung saja karena sudah terlambat sekali. Pada sore hari ini akan dibuka dengan doa dan dilanjutkan dengan sambutan. Yang pertama dari UIN Antasari, yaitu Mbak Azmi, dan yang kedua dari YIPC yang akan diwakili oleh Bang Riston. Untuk doanya, siapa yang akan membuka doa acara sore hari ini agar memberi manfaat pada kita semua? Siapa? Aku lihat dulu. Ini ada siapa aja? Mungkin Kak Alin bisa untuk membuka doa pertama. Boleh Kak Alin? Ya boleh Hisya, mari kita berdoa ya. Ya Tuhan kami bersyukur bisa bertemu berbeda iman dari kampus yang beragam. Kami berdoa Engkau yang boleh memberkahi acara kami, supaya benar-benar boleh menjadi berkah bagi kami, supaya kami bisa bertumbuh di dalam mengasihi Engkau dan sesama kami. Dan kami berdoa Engkau yang mendamaikan hati kami, supaya diskusi kami juga berjalan dengan damai, lancar, dan memperkaya tiap-tiap kami. Kami bersyukur untuk pertemuan ini, dan kami menyerahkan di dalam Engkau. Amin. Amin. Terima kasih Kak Alin. Semoga acara pada sore hari ini bisa memberikan manfaat pada kita semua. Kita menjadi hamba-hamba yang bisa mencintai Allah dengan benar sehingga kita bisa mengasihi sesama hamba-hambanya. Baik, yang selanjutnya yaitu sambutan dari Mbak Azmi, perwakilan dari UIN Antasari. Kepada Mbak Azmi saya persilahkan. Oke. Sebelumnya apa suara saya terdengar jelas? Sudah terdengar atau sudah jelas? Jelas Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Baik. Salam bahagia dan salam sehat selalu ya untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada. Senang sekali ya untuk kali yang kesekian kami diminta lagi untuk berhadir dalam diskusi lintas iman ini. Tentu kami sangat senang karena kesempatan diskusi lintas iman ini tidak hadir secara
tiba-tiba ya, tapi ada kesempatan yang diberikan oleh teman-teman baik dari pihak ETC maupun STIII Yogyakarta ya. Jadi pada kali hari ini saya mewakili teman-teman dari mahasiswa tadi menyampaikan bahwasanya kami berterima kasih. Kemudian di sini juga kami menyadari kami punya banyak kekurangan. Kami belum sesakti ETC dalam mengikuti ataupun memperkarsai dialog. Jadi sebenarnya poin penting di sini kami ingin belajar. Semoga apa yang kami berikan pun, apa yang kami sampaikan di sini bisa dielaborasi dengan baik sehingga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Adapun ketika saya baca tema yang diajukan untuk acara ini sangat bagus sekali ya, tentang loving God and loving others ya, and do something about it. Saya kira di sini secara singkat saya ingin menyampaikan beberapa poin dari saya terkait tema tersebut dan dokumen Commonwealth ini ya. Sebelumnya saya tanya sama teman-teman mahasiswa di kelas, apa pernah mendengar atau mengakses dokumen tersebut? Sayangnya belum ada yang mengaku sudah pernah, tapi nggak tahu kalau ada yang malu-malu mengaku, mungkin ada yang hafal satu dokumen kan kurang tahu. Cuman kemarin saya tanya, belum ada yang mengaku pernah mengakses. Jadi padahal dokumen ini termasuk dokumen penting ya, dokumen penting dalam hubungan antara Muslim dan Kristen. Ada 3 poin yang ingin saya angkat terkait tema kita pada hari ini. Yang pertama adalah poin di mana dalam dokumen tersebut terdapat ayat-ayat dari kitab suci baik dari Muslim dan Kristen, sehingga ketika membaca dokumen tersebut dengan kata lain kita juga menghargai kitab suci kita sendiri. Poin kedua adalah bagaimana kita juga bisa menghargai penggagas dari dokumen Commonwealth itu sendiri, karena mereka telah berusaha menemukan titik-titik perdamaian antara Muslim dan Kristen. Yang ketiga, sesuai dengan tema pada hari ini, do something about it. Sampai mana kegiatan kita menghargai dokumen tersebut? Apakah hanya membaca, kemudian melafalkan dan memberi makna literal terhadap ayat-ayat tersebut, atau kita bisa lebih jauh merefleksikan, kemudian bahkan mempraktikkan praktek-praktek kedamaian yang bisa terinspirasi dari dokumen tersebut. Saya kira 3 poin itu dari saya, semoga bisa dielaborasikan lebih lanjut untuk teman-teman dalam diskusi yang saya kira mungkin nanti akan bisa lebih panjang setelah ini. Itu saja teman-teman sekalian dari saya. Semoga kelangsungan acara diskusi ini lancar sampai akhir ya. Terima kasih Mas. Kembali Mbak Azmi, karena semoga apa yang diharapkan Mbak Azmi nanti tercapai ya. Semoga diskusinya berjalan lancar dan banyak memantik apa nanti pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Baik, sebelum saya lanjutkan, mungkin perlu, karena tadi keterlambatan saya, jadi mungkin nanti untuk acara selanjutnya dikasih waktu 5 menit untuk Bang Riston. Kemudian nanti lanjut acara pemantik berikutnya yaitu Cahaya Kamelia, itu diberi waktu 15 menit, Immanuel Dotulung 15 menit, Dewi Agustina 15 menit, dan Yosua Yosia Matulesi juga 15 menit. Begitu teman-teman, semoga nanti acaranya berjalan lancar dan diberkati oleh Tuhan semesta alam. Baik, selanjutnya yaitu sambutan dari Bang Riston, perwakilan YIPC Center. Kepada beliau, saya persilahkan. Matur nuhun, Mas Isam. Suara saya jelas ya? Jelas, Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Salam alaikum, besam hamasiyah, salam pisalom.
bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kita ya. Ini hal yang tidak mudah sebenarnya, tetapi karena kondisi pandemi malah membuat kita jadi asik ya, gitu ya, mudah dan asik diberjumpakan. Satu di Banjarmasin, satu lagi di Jogja, dan beberapa teman lagi YIPC ada di beberapa tempat yang lain gitu ya. Jadi sungguh bersyukur karena sudah adanya kolaborasi dan perjumpaan ini. Saya sangat berharap ya, tadi Mbak Asmi sudah ngobrol tentang bagaimana di di acaranya atau di dokumennya, sorry. Ini saya lagi ada di sebuah tempat di Kaliurang, agak dingin, jadi mungkin agak sedikit ngaur mungkin ya karena kondisi yang ada. Dan Tialin tadi baru cetak saya, waduh ya ternyata sudah 2:30 ya, masih kucel begini wajah masuk Zoom ini ya. Jadi terima kasih teman-teman untuk waktunya, sudah berjumpa, sudah mau berdialog, sudah mau bertemu. Karena sebenarnya persoalan kita adalah seringnya kita menolak ruang-ruang perjumpaan sehingga tidak ada dialog. Jadi kami berharap dengan adanya dokumen A Common Word, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman, dokumen yang luar biasa. Ketika banyak orang di luar sana menanggapi perselisihan-perselisihan yang ada itu dengan konflik, dengan kekerasan, tetapi ada puluhan scholar Muslim berkumpul membuat sebuah dokumen dan didukung oleh ratusan scholar Muslim yang lainnya, dan akhirnya ditanggapin oleh para scholar-scholar, para ulama-ulama Kristen juga dengan tanggapan-tanggapan yang beragam, dan banyak juga tanggapan-tanggapan yang damai, termasuk kita saat ini, gitu ya, bahwa ternyata kita punya dua ajaran yang semangatnya sama, yakni mengasihi Tuhan, mengasihi Allah, dan mengasihi sesama. Dan kedua inti ajaran ini ada dalam kitab suci kita semua, ada dalam Alkitab, ada di dalam Al-Quran, dan kita diminta untuk belajar bersama, untuk melihat apa yang Allah Sang Pencipta mau lakukan. Dan bagaimana kita bisa mengetahuinya ya dengan berdialog. Mungkin ada perbedaan, nanti akan dijelaskan bagaimana sih mengasihi Allah perspektif seorang Muslim atau Islam, bagaimana sih mengasihi Allah, mengasihi Tuhan perspektifnya Kristiani. Mungkin ada sedikit perbedaannya, mungkin ada hal-hal yang fundamental di sana, tapi yang paling penting adalah di tengah-tengah itu kita mau belajar bersama. Kita mau melihat apa yang keunikan-keunikan itu, dan kita mau berdialog. Panitia kali ini menjanjikan nanti di akhir akan ada breakout room. Itu sebenarnya hal yang paling penting juga, esensi. Kalian berkenalan ya, nanti dari UIN Antasari, dari STII, dari kampus lain, dari EIPC akan kumpul di sana, berkenalan, punya kontak. Jangan sungkan nanti untuk saling bertukar media sosial, bertukar nomor WhatsApp kalau mau, supaya ada komunikasi berikutnya. Karena dialog-dialog yang beginilah yang lebih natural. Kita merancang dialog seperti ini karena belum ada dialog yang natural itu tadi, gitu ya. Jadi selamat berdialog, selamat berdiskusi, biarlah kiranya semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita semua, dan khususnya juga mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan Sang Pencipta, Sang Holik yang kita hargai, yang kita hormati dalam pertemuan kita ini. Ini saja sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bersama Masia. Salam Islam untuk kita semuanya. Saya kembalikan ke Brother Hisam. Terima kasih Bang Riston. Ya, alhamdulillah ya, kita pada sore hari ini telah dipertemukan dengan perjumpaan yang membahagiakan, kata Bang Riston. Dan semoga nanti dialog-dialog ini sore hari ini berlanjut. Nanti teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk meminta nomor WA waktu di breakout room, mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan agar silaturahmi ini tidak terputus pada sore hari ini aja. Begitu teman-teman, agar mengasihi sesama itu relate gitu setelah kita berzoom bersama di sore hari ini. Oke, selanjutnya yaitu pemantik pertama, yaitu Cahaya Kamelia dari UIN Antasari, yang akan membawakan materi dengan topik mencintai Allah perspektif Al-Quran. Kepada Mbak Cahaya Kamelia, saya persilahkan.
Mbak Cahaya, suaranya belum kedengeran. Apakah di saya saja? Teman-teman yang lain, apakah mendengar suara Mbak Cahaya Kamilia? Iya, tidak juga. Mungkin Mendengar juga. Cek Mbak Cahaya. Oke, karena sepertinya ada kendala, apa mungkin kita lanjut aja dulu nanti Mbak Cahaya agar sesi berikutnya gitu. Gimana teman-teman? Kita lanjut dulu aja ya. Yang kedua, pemantik kedua, mencintai Allah perspektif dari Injil yang akan disampaikan oleh Brother Immanuel Dotulung. Pada Brother Immanuel Dotulung, saya persilahkan. Bang Iman. Cek. Bang Iman, silakan Bang Iman. Ada masalah dengan laptopnya Iman, mungkin 2 menit ya, kita ke speaker yang pertama dulu, sementara Iman prepare ya. Mbak Cahaya Kamilia, apakah sudah siap tes? Cek. Mbak Cahaya. Masih belum terdengar suaranya. Mbak Dewi Agustina, mungkin. Dewi Agustina, apakah sudah siap, Mbak Dewi Agustina? Ya, Kak Hisham, apa suara saya terdengar? Oh, sudah terdengar jelas. Oh, baik. Sudah. Ini pertama kita awali dengan mencintai sesama dulu ya. Baru kita mencintai Allah. Kalau kata burung manyar itu siapa itu? Romo Mangun. Romo Mangun itu sebelum berbicara tentang malaikat surga dan sebagainya, marilah kita berbicara tentang manusia. Kurang lebih begitu. Oke, kita buka dulu dengan mencintai sesama. Dalam perspektif Quran yang akan disampaikan oleh Mbak Dewi Agustina, perwakilan dari UIN Antasari. Kepada Mbak Dewi Agustina, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi, perkenalkan dulu, nama saya Dewi Agustina dari jurusan Studi Agama-Agama UIN Antasari Banjarmasin. Nah, jadi alhamdulillah kali ini cek apakah suara saya terdengar. Jelas, bagus. Ya. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT dan juga salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kali ini saya akan membahas tentang mencintai sesama dalam perspektif Al-Quran.
seperti yang sudah kita ketahui bahwa di Quran surah Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, bukanlah kebaikan bahwa kamu hadapkan mukamu akan ke timur dan ke barat, tetapi kebaikan itu adalah orang beriman kepada Allah, hari kemudian, hari kitab-kitab, malaikat, nabi-nabi, dia yang memberikan harta kepada sahabat karibnya, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa teman-teman baca mungkin di Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Perlu diketahui bahwa disclaimer dulu, pentingnya kita menuntut ilmu, membaca, diskusi, dan sharing-sharing seperti ini adalah agar kita dapat saling memahami. Walaupun kita tidak setuju atau tidak sepakat, it's okay, tidak setuju karena berlandaskan ilmu itu akan menimbulkan rasa kasih sayang dan perdamaian. Lebih baik tidak setuju karena berilmu daripada tidak setuju karena kebodohan atau ketidaktahuan. Perlu diketahui bersama ya teman-teman, Al-Quran mengajarkan bahwa kebaikan itu tidak hanya tentang ibadah kepada Allah, seperti sholat, zakat, dan ibadah semacamnya, yang kita kenal dengan kesalehan individual, tetapi juga tentang memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan atau yang kita kenal dengan kesalehan sosial, sebagaimana yang ada di surah Al-Baqarah ayat 177 tadi. Yang perlu diketahui dan digarisbawahi dari pesan ayat Al-Baqarah ayat 177 itu adalah bahwa kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu bukan hanya beribadah kepada Allah sebagai kesalehan individual saja, seperti sholat, mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, tetapi juga kebaikan untuk memberikan harta yang kita cintai ke dalam bentuk sedekah dan infak kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti sanak saudara atau keluarga dekat, anak-anak yatim, orang-orang fakir dan miskin, ibnu sabil atau anak jalanan, peminta-minta, dan budak-budak yang membutuhkan bantuan. Nah, ayat ini juga menegaskan bahwa kebaikan itu bukan saja kebaikan yang berkaitan dengan kesalehan individual dalam hubungan dengan Tuhan, tetapi memberikan bantuan berupa kesalehan sosial tadi. Nah, selain itu, ayat ini juga menggugah kepekaan sosial kita. Kita harus memiliki kepekaan terhadap mereka yang membutuhkan bantuan, utamanya yang disebutkan di dalam ayat Al-Baqarah ayat 177 tadi. Yang mana termasuk di dalamnya juga orang asing, yaitu orang yang datang ke suatu tempat yang baru, seperti seseorang yang baru pindah ke tempat yang baru. Nah, dan juga ibnu sabil atau anak jalanan, seseorang yang selalu melakukan perjalanan yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu juga perlu dibantu. Selain orang yang beri karena Allah, juga ada orang yang saling mencintai karena Allah. Bersedekah karena Allah, orang yang bersilaturahim, dan orang yang saling berkunjung. Nah, perilaku ini merupakan perilaku yang istimewa, yang mana ini berkaitan dengan interaksi seseorang dengan orang lain. Yang mana dengan kata lain, amal yang dilakukan bukan berupa ibadah mahdhoh atau ibadah yang wajib saja. Hal ini juga merupakan awal dari yang namanya kesalehan sosial. Nah, saling mencintai karena Allah, bersedekah karena Allah, dan bersilaturahmi tadi, itulah kunci dari kesalehan sosial yang pertama. Kemudian, seringkali kita lupa bahwa ukuran kebaikan itu bukan dilihat dari ibadahnya kepada Tuhan saja, tetapi juga ibadah dan interaksinya kepada sesama. Membantu orang yang membutuhkan dalam konteks zaman sekarang, misalnya orang yang sedang tertimpa musibah. Nah, jadi sebenarnya orang-orang yang tertimpa musibah itu yang perlu kita rangkul gitu, karena seperti itulah ajaran Islam yang berbunyi rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya rahmat bagi manusia saja, dan bukan cuma kepada Tuhannya saja, tapi kepada seluruh semesta alam. Lalu di dalam Islam itu juga dikenal dengan jenis-jenis persaudaraan, yang mana di sini saya mengutip pendapat dari Kiai Haji Hashim Muzadi, yang mana pertama itu ada yang namanya ukhuwah Islamiyah,
artinya persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar keagamaan. Nah, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional. Dan yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, artinya persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar kebangsaan. Dan yang ketiga, ukhuwah basyariyah, artinya persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan. Nah, jadi yang pertama tadi kan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang tumbuh atas dasar keagamaan. Nah, jadi sesama Muslim itu seharusnya memang saling menjalin persaudaraan dan selalu menanyakan lah ya, ibaratnya kabar satu sama lain. Lalu ukhuwah watoniyah artinya yang tumbuh dan berkembang atas dasar kebangsaan seperti kita di Indonesia ini. Terus ke ukhuwah basyariyah itu persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan. Jadi tidak memandang apapun etniknya, sukunya, ras ataupun agamanya, tapi tetap menjadi saudara gitu. Ketiga macam ukhuwah ini harus diwujudkan secara berimbang menurut porsinya masing-masing. Nah, satu dengan yang lainnya itu tidak boleh dipertentangkan. Sebab karena tiga dimensi ukhuwah inilah yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin dan akan terrealisasi ketika hal-hal tersebut diwujudkan. Ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah merupakan landasan bagi terwujudnya ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah ini maksudnya persaudaraan dengan seluruh umat manusia, baik sebagai umat Islam maupun bangsa Indonesia. Nah, kita harus memperhatikan secara serius dan seksama dan penuh kejernihan terhadap ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah. Kita tidak boleh mempertentangkan kedua macam ukhuwah ini. Dalam hidup bertetangga dengan orang lain, dengan yang bukan keluarga kita, bahkan non-Muslim atau non-Indonesia juga, kita diwajibkan untuk berukhuwah dan memuliakan mereka dalam arti hubungan sosial yang baik. Rasulullah SAW memberikan contoh hidup damai dan penuh toleransi dalam lingkungan yang plural. Nah, ketika beliau berada di Madinah, beliau mendeklarasikan piagam Madinah yang berisi jaminan hidup bersama secara damai dengan umat agama lain. Nah, begitu juga ketika menaklukkan Makkah, beliau menjamin kepada setiap orang, termasuk musuh yang beliau taklukkan itu, agar tetap merasa nyaman dan aman. Gereja-gereja dan sinagog-sinagog boleh menyelenggarakan peribadatannya tanpa harus ketakutan. Nah, seringkali kita memulai segala sesuatu itu dianjurkan untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang mana itu artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, dari kalimat ini dapat kita manifestasikan kasih dan sayang dari Allah. Segala perbuatan manusia pada dasarnya haruslah didasari pada cinta dan perdamaian. Cinta dan damai adalah esensi jalan Islam sebagai wujud manifestasinya dari ketundukan. Nah, ajaran Islam dengan Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu memahamkan diri manusia agar selalu berbuat baik, terus belas kasih, rendah hati, lembut, dan pemaaf. Dengan akal dan mata hati, maka sifat dari seorang muslim itu adalah suasana hati yang cinta damai dan cinta kearifan, yang mana stabilitas emosi dan reflektif dari seorang muslim ini melahirkan jiwa yang namanya jiwa sufi, yakni condong kepada hub atau condong kepada kecintaan, yang merupakan landasan dalam melakukan perbuatan secara indah, damai, dan santun. Nah, dengan sikap ini, kapanpun dan dimanapun ya, teman-teman, Islam itu selalu kompatibel dengan manusia di segala zaman, yakni nilai-nilai kemanusiaan. Menghargai nilai-nilai kemanusiaan sebagai aktualisasi bentuk menyayangi manusia. Menyayangi manusia, maka Allah akan menyayangi juga. Nah, sebagaimana dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang menyebutkan, man la yarhamin nasa la yarhamullah. Barang siapa yang tidak menyayangi sesama, maka tidak disayangi oleh Allah. Nah, jadi intinya yang dapat saya simpulkan dari hasil bacaan saya kemarin, itu pada dasarnya umat manusia mempunyai rasa belas kasih. Ketika atas dasar kasih sayang mendominasi mereka dalam segala aktivitas yang dilaksanakan dengan rasa kecintaan dan penuh kebaikan,
setiap individu itu memiliki tanggung jawab bersama untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan sosial, mengakui adanya perbedaan dan meyakini bahwa keragaman itu bagian dari sunatullah, berperan aktif dalam membangun kehidupan yang damai, tentram, harmoni atas dasar kasih sayang. Dan bentuk mencintai sama dalam Islam itu adalah ketika setiap manusia itu bisa mewujudkan atau memanifestasikan cinta kasih dan perdamaian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Kak Hisham. Terima kasih Mbak Demi Agustina, luar biasa sekali teman-teman. Jadi tadi dijelaskan ya bahwa ada buah Islamiyah, buah insaniyah, buah syariah. Kalau tadi beliau mengatakan jika dia bukan saudaramu seagama, seiman, maka dia saudaramu sesama manusia. Begitu kata Sayyidina Ali Karamah. Oke teman-teman, kita lanjut lagi aja ke Mbak Cahaya. Apakah Mbak Cahaya sudah ya? Apakah suara saya terdengar jelas? Oh, sudah jelas. Kelihatannya sudah cukup baik itunya apa? Koneksinya di sana, jaringan internetnya. Jadi untuk berikutnya saya serahkan kepada Mbak Cahaya Kemelia yang akan menyampaikan tentang mencintai Allah perspektif Al-Qur'an. Silakan Mbak Cahaya Kemelia. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Hisham yang telah memberikan waktu kepada saya. Mohon maaf jika tadi terdapat kendala jaringan dan itu di luar kendali saya. Nah, jadi berbicara tentang mengasihi Allah daripada perspektif Islam, itu saya bisa membagikan kepada kawan-kawan semua bahwasanya inti pernyataan kepercayaan dalam Islam itu terdiri dari dua kesaksian iman atau yang biasa dikenal syahadat. Nah, menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Dua kesaksian ini adalah hal-hal yang kemudian mendasar dalam Islam. Nah, ini tentunya menjadi sebuah simbol yang harus diucapkan, yang harus dirasakan oleh semua pemeluk yang meyakini agama Islam. Nah, dalam hal ini, dua kesaksian ini adalah hal-hal yang mendasari orang beragama Islam. Yang mana hal ini juga berkaitan bahwasanya orang yang menyaksikan adalah orang Muslim, orang yang menolaknya bukanlah orang Muslim. Lebih dari itu, Nabi Muhammad SAW itu menolaknya bukanlah seorang Muslim. Lebih dari itu, Nabi Muhammad SAW mengatakan ingatan yang terbaik adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, dalam pernyataan ini itu menggambarkan sangat pentingnya tentang pemahaman akan kalimat syahadat ini yang telah saya sebutkan tadi. Nah, berkaitan dengan itu, hal terbaik yang pernah dikatakan semua nabi itu juga diimplementasikan bahwasanya arti ingatan terbaik tersebut yang telah saya sebutkan tadi, Nabi Muhammad SAW juga berkata, hal terbaik yang sudah saya katakan, diri saya sendiri dan nabi-nabi yang datang sebelum saya adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, bahwasanya di situ jelas bahwa pemahaman ada emosional yang menekankan tentang kesaksian atas tidak ada Tuhan selain Allah di situ tadi. Nah, tidak ada Tuhan selain Allah, dia esa, dia tidak memiliki sekutu, dia yang memerintah dan dia adalah pujian dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Nah, kalimat-kalimat ini kemudian sesudah kesaksian iman yang pertama semuanya diambil dari kitab suci Al-Qur'an. Nah, jadi masing-masing daripada itu semua menjelaskan suatu cara untuk mengasihi Allah. Nah, di sini saya juga ingin memberikan salah satu cerita yang sering sekali dijelaskan oleh para ulama atau umara mengenai Rabiatul Adawiyah. Nah, di mana di situ saya pernah mendengar daripada Dr. Fahrudin Faiz bahwasanya beliau menjadi salah satu di antara banyak orang yang
memahami dan mahabbah terhadap Allah kayak gitu. Nah, jadi Rabiatul Adawiyah ini merupakan salah satu manusia yang sangat mencintai Allah, di mana beliau itu melakukan semua aktivitas kehidupannya tidak terlepas dan tidak jauh daripada Allah, karena beliau sudah mengenal dan merasa dekat dengan Allah sehingga beliau sangat mengasihi Allah. Pada saat itu pada masa Rabiatul Adawiyah, orang-orang banyak yang ingin melamar Rabiatul Adawiyah, tetapi beliau menolak dengan alasan cukup hanya Allah dan katanya hanya Allah yang mencukupi semuanya, tidak perlu lagi manusia kayak gitu. Nah, sehingga hidupnya dan semua tindakannya hanya diperuntukkan untuk keridhaan Allah. Nah, di situ tercerminkan bahwa Rabiatul Adawiyah sangat merefleksikan, merasakan bahwa kehadiran Allah itu memenuhi kehidupannya. Nah, di mana di situ juga dijelaskan bahwa puncak kebahagiaan Nabi, kata Al-Ghazali, itu adalah ma'rifatullah. Nah, di mana ketika dia dekat dengan Allah, nah di situ juga dia akan melakukan segala tindakannya untuk semuanya hanya karena Allah. Nah, di dalam surah yang lain juga saya refleksikan terdapat kata-kata dia tidak memiliki sekutu, mengingatkan kaum muslim bahwa mereka harus mengasihi Allah secara khusus tanpa saingan di dalam jiwa mereka, karena Allah berkata di dalam kitab suci Al-Quran, di antara manusia ada yang mengambil lain daripada Allah beberapa sekutu, sedang mereka itu mengasihinya seperti mengasihi Allah. Tetapi orang-orang yang beriman amat kasih kepada Allah. Itu Quran surah Al-Baqarah ayat 2 156. Nah, tentu saja ini kemudian menjadi bahasan yang sangat serius kayak gitu, bahwa pentingnya mengasihi Allah. Seringkali manusia terlena ya di dalam memahami tentang mengasihi Allah. Terkadang di dalam pemahamannya manusia itu seringkali mengungkapkan atau memahami pemahaman tentang mengasihi Allah itu dalam bentuk fisik, tetapi tidak merasakan kehadiran ataupun kedekatan emosional dengan Allah tadi. Padahal jika kita lihat kayak gitu, betapa banyaknya anugerah ataupun keistimewaan yang telah Allah berikan kepada manusia, dan manusia kan dianugerahkan sebagai khalifah di muka bumi, sehingga itu kemudian menjadi manusia menjadi untuk berusaha melakukan hal-hal baik. Nah, karena itu jika manusia sudah mengenal Tuhannya, sudah mengenal siapa yang menciptakannya, nah sehingga dia akan lebih berusaha untuk melakukan hal-hal baik untuk Tuhannya atau untuk mendapat keridhaan tadi. Nah, jadi kata-kata yang telah saya sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 tadi itu kata-kata dialah yang memerintah mengingatkan kaum muslim bahwa pikiran mereka ataupun pengertian mereka harus secara menyeluruh, di mana itu kata menyeluruh itu diseluruhkan atau diserahkan kepada Allah. Nah, jadi ada bentuk penyerahan diri daripada manusia tersebut atas segala perintah yang telah Allah anjurkan kepada manusia. Nah, yang paling penting juga adalah puncak kebahagiaan itu ketika kita dapat merasakan, ketika kita dapat merenungi betapa banyak keesaan ataupun betapa banyak karunia yang telah Allah berikan kepada makhluk di muka bumi. Nah, di sini juga ada pernyataan daripada kata Al-Ghazali bahwa kita seringkali terlena atau tidak merenungkan
mengapa Allah harus menjadi puncak dari cinta kita. Nah, kalau kita semisal nih, kalau kita suka segala sesuatu yang bikin kita semakin sempurna, semisal minyak wangi. Nah, itu kan menjadi sebuah apa ya? Pilihan lah untuk kita kemudian ingin menjadi perfect, ingin menjadi bagus. Nah, penampilan, tetapi jika kita renungi yang menjadikan atau merealisasikan kesempurnaan kita, keperfekan kita itu adalah Allah. Nah, karena itu segala daripada puncak yang kita cintai itu adalah hanyalah Allah. Nah, seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Cahaya Kamelia. Bagus sekali. Jadi puncak cinta kita itu adalah cinta kepada Allah. Seperti ya tadi yang disebut, dia menyebutkan Rabi Adawiyah dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu dikisahkan wakur roti aini fi sholah. Jadi ketenangan Nabi itu di dalam sholat ketika menghamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, begitu teman-teman. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Brother Immanuel Dautulung. Apakah Brother sudah siap? Tes, bisa dengar suara saya? Jelas, bisa, jelas, Mas. Brother. Oke, Oke, Brother. Bisa Mas Iman. Untuk menyampaikan materinya, silakan Brother. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung masuk dalam materinya ya. Teman-teman bisa kelihatan share screen-nya? Kelihatan Bang, kelihatan. Bentar. Ya. Oke ya, ya teman-teman. Jadi seperti yang sudah sempat disinggung tadi oleh Bang Riton, bahwa Common Word itu salah satu metode untuk terlebih khusus dari teman-teman Kristen dan Islam untuk mendiskusikan sesuatu yang katakanlah dari semua kerumitan teologis, dari semua kerumitan perbedaan pandangan teologis yang ada, tetapi Common Word ini akan menyediakan satu benang merah untuk dibahas gitu. Nah, dari dalam topik ini akan kita bahas adalah Allah yang loving God and loving other. Nah, sabda Isa kepadanya, kasihlah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Sedangkan perintah yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah terhimpun seluruh hukum Taurat dan juga semua wahyu Allah yang dituliskan oleh para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Nah, ini yang saya maksud dengan Common Word tadi. Jadi baik dari saudara-saudara kita Muslim dan dalam kekristenan sendiri sama-sama akan sepakat bahwa satu perintah yang paling utama di dalam masing-masing agama itu yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama gitu. Nah, kalau di dalam istilah teman-teman Muslim ada yang saya pernah dengar hablum minallah hablum minanas gitu. Nah, teman-teman pada poinnya, tapi sebelum kita mengasihi Allah, kita mungkin bisa merefleksikan kita harus mengasihi sesuatu yang kita kenal gitu.
Kita tidak akan mungkin mengasihi yang tidak kita kenal. Contohnya ada satu istilah, tak kenal maka tak sayang gitu. Itu istilah yang paling sering kita dengar. Nah, kita tidak akan pernah mungkin benar-benar mencintai seseorang yang tidak kita kenal dengan baik. Jadi begitu juga hubungan kita dengan Allah. Kita akan bisa mencintai Allah dengan sungguh-sungguh kalau kita benar-benar mengenal Allah kita itu Allah yang mana, Allah yang siapa, dengan cara-cara kerjanya seperti apa. Nah, ini di dalam materi saya ini saya akan mencoba untuk membahas siapakah Allah dalam perspektif Taurat dan Injil gitu. Nah, Allah itu Allah yang maha besar, tidak terbatas, sedangkan manusia yang terbatas. Akal pikiran manusia tidak cukup untuk memahami Allah yang tidak terbatas. Jadi manusia memiliki suatu keterbatasan untuk memahami Allah yang begitu luar biasa dengan kemegahan yang begitu besar, sehingga sekalipun kita melakukan sebuah studi yang begitu panjang, kita tidak akan pernah dengan benar-benar sempurna untuk memahami Allah secara benar, secara detail. Tapi walaupun kita akan mendapatkan suatu pendekatan, kita akan mengenal Allah dengan benar, tetapi kita tidak akan pernah sampai kepada puncak kesempurnaan pengenalan kepada Allah. Nah, tetapi sekalipun demikian, apakah Allah itu tidak masuk di akal manusia? Tidak, teman-teman, karena Allah itu bukan Allah yang irasional, melainkan Allah itu Allah yang suprarasional atau melampaui akal. Kalau irasional kan tidak masuk akal, tetapi Allah itu suprarasional, melampaui akal kita, dia menembus pikiran kita sebagai manusia. Nah, jadi manusia itu hanya dapat memahami Allah berdasarkan apa yang Allah nyatakan kepada manusia. Nah, ini yang kita kenal dengan wahyu Allah. Baik dari Kristen maupun dari Islam, kita sama-sama kita sama-sama mengaku kita menerima wahyu dari Allah sebagai bentuk bagaimana Allah memperkenalkan diri kepada kita, umat-umatnya. Nah, menurut kitab suci Taurat, Allah adalah permulaan segala sesuatu, pencipta alam semesta. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini dalam teks aslinya Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah, roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Wa haaretz hayatatuhu wa tuhu wa tashek alpena tehum weruak Elohim meratepet alpene hamaim. Nah, teman-teman, saya coba membaca walaupun terbata-bata, tapi saya ingin memperdengarkan kepada teman-teman yang mungkin jarang mendengarkan bahwa ternyata di dalam dalam Alkitab itu sendiri memiliki bunyi asli gitu, dari bahasa aslinya gitu. Kita kan sering dengar teman-teman kalau baca Quran. Nah, itu kalau teman-teman dengar tadi itu ya kira-kira seperti itu bacaan dalam kitab Taurat. Nah, Allah berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, di sini teman-teman kesimpulannya bahwa baik Taurat, Zabur, dan Injil dan Quran itu sama-sama memiliki satu pemahaman bahwa Allah adalah sang pencipta. Tidak ada di dalam kitab ini yang akan merujuk bahwa bukan Allah yang menciptakan langit dan bumi, tetapi sama-sama baik Zabur, Injil, Taurat, Zabur, Injil, dan Quran itu pasti akan sepakat bahwa yang menciptakan langit dan bumi ya Allah, dan Allah itu akan mendapatkan predikat bahwa dia sang pencipta. Berikutnya, begitu pula ketika kita membicarakan sifat-sifat Allah, maka baik Taurat, Zabur, dan Injil juga ini akan membahas sifat-sifat yang sama, bahwa Allah itu adalah Allah sang pencipta, adalah Allah yang maha kasih, maha pengasih, dan Allah itu adalah kasih. Nah, jadi tidak ada di Taurat, Zabur, atau Injil atau Quran yang akan menggambarkan Allah itu yang kontradiksi dengan sifat-sifat yang paling melekat dengan Allah itu, yaitu adalah kasih gitu. Nah, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, ini Allah adalah kasih. Jadi bukan Allah memiliki sifat, bukan hanya sekedar Allah memiliki sifat kasih, tetapi di sini dalam teks 1 Yahya 4 ayat 8 di sini Yahya sedang memberikan suatu informasi bahwa Allah itu adalah kasih. Jadi representasi yang paling utama dari kasih itu yaitu Allah. Ketika kita melihat Allah, itulah bentuk kasih yang sesungguhnya. Nah, kalau dalam teks aslinya ini
home agapon o ekno tonteon hoteos agape estin. Nah, kalau tadi yang saya bacakan itu dalam teks perjanjian lama, ini dalam teks perjanjian baru. Nah, itu dipakai dengan ini memakai kata bahasa Yunani. Nah, kira-kira seperti itu bunyi bahasa Yunani ketika kita membacakan perjanjian baru. Nah, teman-teman, jadi di sini Allah itu adalah Allah yang sang Khalik adalah Esa. Tadi kita telah membahas sepakat bahwa Allah baik Kristen maupun Islam itu sama-sama Allah itu sang pencipta. Baik Kristen dan Islam Allah itu sama-sama Allah adalah kasih. Nah, ini juga ada satu common word, Allah sang Khalik dan Bumi adalah Esa. Nah, tertulis dalam kitab Taurat Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel ini adalah huruf YHWH, tetapi kalau orang Yahudi dia tidak akan menyebutkan 4 huruf ini, mereka akan menggantinya dengan kata Adonai untuk menghormati tulisan suci ini. Jadi bacaannya seperti ini, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad gitu. Nah, Echad ini yang dipakai dengan kata Esa gitu. Jadi baik dari Kristen maupun Islam sama-sama sepakat bahwa Allah adalah Allah yang Esa. Nah, apa yang tertulis dalam Taurat itu diucapkan kembali oleh Isa Al-Masih ketika memberikan perintah untuk mengasihi Allah dan sesama dalam Matius 22 ayat 30 sampai 40. Jadi ketika berbicara tentang Allah yang Esa, Isa Al-Masih juga sendiri membahas tentang Allah yang Esa itu di dalam Matius 20 ayat 37 sampai 40 gitu. Nah, tetapi rupanya ada sedikit kesalahpahaman tentang kesaksian Taurat dan Injil tentang Allah yang sering disebut dengan Trinitas, Allah Tritunggal. Tadi kan saya sudah sempat singgung bahwa dalam kekristenan itu sendiri pun mengimani bahwa Allah kita adalah Allah yang Esa, tetapi akan muncul pertanyaan-pertanyaan ketika mungkin teman-teman akan mendengar tentang konsep Trinitas. Nah, disinilah yang akan menimbulkan beberapa polemik atau beberapa pertanyaan dari teman-teman Muslim juga. Katanya orang Kristen itu menyembah Allah yang Esa, tetapi bagaimana dengan konsep Tritunggal? Nah, teman-teman mungkin menyangka bahwa Trinitas itu berbicara tentang 3 Allah, tetapi tidak, teman-teman. Trinitas itu tidak sedang berbicara tentang 3 Allah, karena kami pun dalam Kristen sendiri itu sangat menjunjung tinggi keesaan Allah. Tetapi dalam 3 pribadi Allah Tritunggal seperti itu. Sejatinya Taurat dan Injil dengan jelas bersaksi bahwa Allah itu Esa, bukan 3. Allah itu Esa, bukan 3, teman-teman. Jadi teman-teman mungkin yang baru pertama kali dengar ini, mungkin prasangka atau paradigma yang keliru tentang Kristenan yang menganggap bahwa kita menyembah 3 Allah itu mungkin harus dihilangkan saat ini juga, karena baik dalam kita pun sendiri, kekristenan pun itu sendiri tidak pernah menyembah 3 Allah dalam waktu yang bersamaan seperti itu, karena kami pasti akan menyembah Allah yang Esa, karena kitab suci kami pun bersaksi seperti itu. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan tentang Trinitas itu seperti apa, walaupun dalam waktu yang singkat. Nah, Allah yang Esa itu adalah kesatuan dari wujud Allah, Roh Allah, dan firman Allah. Ada beberapa analogi yang dapat menolong, namun tidak ada analogi yang sempurna untuk menjelaskan Allah yang suprarasional. Nah, teman-teman, jadi memang kerumitan tentang Trinitas ini pun bukan hanya muncul di luar kekristenan, tetapi dalam kekristenan sendiri pun akan agak sulit kalau mereka tidak studi dengan serius dengan kitab suci mereka sendiri. Mereka akan sulit untuk menjelaskan tentang Trinitas ini. Nah, maka dari itu, baik dari para teolog-teolog kekristenan, mereka sering mencari atau mencoba mencari sesuatu untuk lebih mempermudah menjelaskan tentang Trinitas ini seperti apa. Nah, mereka mencobanya dengan mencari analogi-analogi yang cocok untuk menjelaskan tentang seperti apa sih Allah Tritunggal itu. Tetapi ternyata apapun analogi yang pernah dikeluarkan atau dijelaskan untuk menjelaskan Allah Tritunggal, itu tidak akan pernah sempurna untuk menjelaskan Allah yang suprarasional seperti itu. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar atau pernah baca, pernah lihat di mana ini analogi yang paling sering dipakai tentang Allah Tritunggal, yaitu tentang matahari. Jadi Allah Bapa atau wujud Allah itu bola mataharinya, dan Isa Al-Masih itu sinar mataharinya, dan Roh Allah itu panas mataharinya. Nah, di sini 3 pribadi ini yang menjadi satu dalam satu bentuk bola matahari ini. Nah, itu tetapi ternyata analogi ini pun tidak terlalu akan membantu kita untuk memahami Allah Tritunggal. Bahkan analogi ini pun tidak disepakati oleh semua kalangan kekristenan. Nah, Trinitas atau
ini gambar yang mungkin bisa menjelaskan sedikit, tapi sekali lagi ini pun tidak akan langsung memberikan kita satu pemahaman yang utuh tentang Allah Tritunggal itu seperti apa. Nah, wujud Allah, ruh Allah, firman Allah, jadi dalam bentuk ini satu substansi, tetapi dalam tiga pribadi yang berbeda seperti itu. Nah, wujud Allah dalam Taurat, Zabur, dan Injil dikenal sebagai Allah Elohim, atau dalam bahasa Yunani sering disebutkan dengan Theos, atau juga dipanggil sebagai Sang Bapa. Itu wujud Allah. Firman Allah dalam Injil juga disebut sebagai Isa Al-Masih, Yesus Kristus, atau Sang Putra, atau sering didengar dengan sebutan anak. Kalau teman-teman sering mendengar doa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus seperti itu. Nah, seperti yang tertulis dalam surah Yahya 1 ayat 1 dan 14 bahwa firman Allah kalimatullah nuzul menjadi manusia di dalam diri Isa Al-Masih. NRG enologos, kai hologos en prostonteon, kai theos enologos. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kai hologos sare egeneto kai eske nosen emin kai etea sameta tendoksan auto doksan o monogenos para patras pleres karitos kai aletheas. Nah, dan firman itu menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya sebagai sang anak yang satu-satu dari Sang Bapa, penuh dengan anugerah dan kebenaran. Kata anak ini sering disalahmengerti sebagai hubungan biologis pria dan wanita. Faktanya kata anak tidak selalu berarti secara demikian. Misalnya anak kunci, anak tangga, dan lain-lain, itu bukan berarti melewati satu proses biologis ya teman-teman. Ini adalah sebuah metafora atau bahasa kiasan saja. Nah, begitu pula dengan kata anak yang disematkan kepada Isa dalam sebuah kiasan. Isa bukanlah hasil perkawinan antara Allah dengan Siti Maryam, ini juga yang sering disalahpahami. Nah, menurut Taurat dan Injil, Allah sudah dalam keesaan, kesatuan Trinitas dengan Ruh dan firman-Nya sejak kekal. Keesaan Trinitas bukan muncul saat Isa nuzul menjadi manusia. Nah, ini juga menjadi satu keberatan dari orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kekristenan atau yang belum tahu. Nah, mereka sering menyebutkan bahwa Isa itu diangkat menjadi Tuhan dalam momen-momen tertentu. Mungkin ada yang pernah mendengar bahwa Isa diangkat menjadi Tuhan di Konsili Nisea, dan ada yang menyebutkan juga Isa diangkat menjadi Tuhan ketika dia dibaptis di Sungai Yordan seperti itu. Tapi konsep-konsep atau statement-statement seperti itu juga itu keliru dalam kekristenan atau dalam Allah Tritunggal. Karena Allah itu dalam keesaannya dalam Trinitas sudah ada sejak semula dari kekal. Nah, apa bukti Allah yang pengasih? Bukti kasih Allah kepada manusia, baik kitab suci Taurat, Zabur, Nabi-Nabi, dan Injil sepakat bahwa semua manusia berdosa. Nah, jadi natur manusia adalah orang yang berdosa. Allah adalah Allah yang maha adil, maka hukum yang telah diberikan olehnya bila dilanggar berkonsekuensi pada hukuman. Nah, kita ingat cerita Adam dan Hawa ketika mereka melakukan pelanggaran di Taman Eden, mereka langsung diusir dan menerima konsekuensinya. Hukum dosa adalah keterpisahan dengan Allah, karena Allah Maha Suci, ini adalah maut, mati selama-lamanya, neraka jahanam. Namun Allah Maha Kasih, bagaimana jalan keluarnya? Jadi sebenarnya pada dasarnya kita semua harus dihukum, tetapi dalam kemahakasihan Allah memberikan satu solusi atau satu jalan keluar. Nah, kalau Allah hanya Maha Kasih, maka memang mudah baginya untuk mengampuni semua orang tanpa menghukum sama sekali. Fakta kemahadilan Allah membuat hukum ditegakkan tanpa pandang bulu kepada semua manusia berdosa. Nah, jadi kasih Allah salah satu bentuk kasih Allah kepada manusia. Nah, sebenarnya manusia itu harus dihukum, tapi Allah dalam kemahakasihannya dia datang sendiri menolong manusia itu. Nah, Maha Kasih mengampuni dosa, Maha Adil menghukum dosa. Nah, ini kedua sifat ini tidak akan pernah bisa terpisahkan ya teman-teman. Nah, wujud kasih yang paling tinggi mulia adalah bila seseorang rela memberikan nyawanya mati bagi orang yang dikasihnya. Begitu pula Allah yang Maha Kasih, Maha Agung, Maha Mulia, maka wujud kasihnya yang terbesar adalah memberikan dirinya untuk manusia yang dikasihinya. Nah, karena hukuman dosa adalah kematian atau maut, maka untuk membebaskan manusia dari hukuman ini harus ada yang menggantikannya. Ini yang disebut dengan hukum penebusan yang sudah berlaku sejak zaman Nabi Musa. Jadi teman-teman, kalau kita membaca keseluruhan Alkitab itu, nah kita akan terus dari Adam sampai kemunculan
inkarnasi Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, kita akan terus menemukan konsep hukum penebusan ini. Nah, dan akan disempurnakan ketika Isa Al-Masih hadir menjadi penebus atau menjadi korban yang sesungguhnya. Nah, manusia berdosa hanya bisa ditebus dengan manusia yang tidak berdosa, yang suci. Oleh sebab itulah Allah mengutus Sang Firman nusul menjadi manusia yang tidak berdosa untuk menanggung hukuman dosa manusia. Karena Allah begitu besar mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Sang Anak yang satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, bukti kasih Allah kepada manusia dalam bahasa Yunani atau dalam teks Yunani ini ada 4 macam. Ada 4 macam kata kasih yang sering dipakai. Nah, ada pertama eros, cinta kasih lawan jenis, storge, kasih keluarga atau saudara, philia atau phileo, kasih persahabatan, dan agape ini yang sering dipakai untuk kasih Allah yang begitu sempurna, kasih tanpa syarat, unconditional love. Nah, Allah yang agape inilah yang dinyatakan dalam Taurat, Zabur, dan Injil, diwujudkan dalam kematian Isa Al-Masih agar manusia dibebaskan dari hukum dosa. Nah, dan ini poin yang terakhir, teman-teman, melihat sedemikian rupa kasih Allah akan manusia. Nah, kita pasti dituntut bagaimana respon kita kepada kasih Allah yang seperti itu. Nah, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu telah mengasihi kita. Surah 1 Yahya ayat 4 ayat 19. Manusia hanya bisa merespon kasih Allah bila mengalami kasih Allah, seperti seorang bayi yang mengenal kasih karena orang tua yang mengasihinya. Nah, Isa Al-Masih menegaskan dalam hukum kasih bahwa respon manusia kepada kasih Allah diwujudkan dalam 2 aspek, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kasih kepada Allah haruslah segenap hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan. Artinya dalam totalitas tanpa cadangan atau tanpa alasan apapun. Jadi dengan totalitas kehidupan kita harus mengasihi Allah. Wujud kasih manusia kepada Allah adalah ketaatan kepada perintah Allah. Ketaatan yang sejati adalah ketaatan tanpa pamrih yang didorong oleh kasih yang agape. Nah, kasih secara total kepada Allah adalah menempatkan Allah di atas segalanya. Tidak ada yang lain yang disembah selain Allah. Maka manusia yang mengasihi Allah hidupnya harus berpusat kepada Allah atau God center, bukan self center, ya teman-teman. Nah, jadi ini slide yang terakhir. Jadi dalam materi yang telah saya bahas ini, kesimpulannya bahwa karena kasih Allah yang sedemikian rupa ini yang telah mengasihi kita, bagaimana respon kita kepada Allah, ya kita harus memprioritaskan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita, menjadikan Allah sebagai prioritas. Kalau prioritas itu berarti tidak ada nomor 1, ya, tidak ada nomor 2, nomor 3, tapi Allah lah yang menjadi prioritas kehidupan kita. Dalam setiap aspek kehidupan kita harus mengasihi Allah, karena Allah yang adalah kasih dan Allah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Itu saja yang bisa saya bagikan. Saya kembalikan kepada Hisyam. Oke, luar biasa sekali Bung Immanuel Dotulung dengan persiapannya yang sangat matang. Terima kasih atas penyampaian materinya. Nanti bisa teman-teman tanyakan kepada Bang Iman dan pemateri pengajarannya. Kita lanjutkan aja, yaitu materi selanjutnya, yaitu mencintai sesama menurut perspektif Taurat dan Injil, yang akan disampaikan oleh Saudara Yosua Matulesi. Kepada Saudara Yosua Matulesi, saya persilakan. Oke, apakah suara saya kedengaran? Kedengeran, ya. Sebelumnya mohon maaf karena kamera laptop agak kurang bagus, jadi ini agak sedikit gelap. Ya, oke. Terima kasih untuk waktunya, teman-teman. Saya Yosua Matulesi dari STT Yogyakarta, mahasiswa semester 6. Ya, kita sama-sama mendiskusikan tentang satu topik yang saya pikir ini topik umum, tapi bukan sesuatu yang sangat ringan untuk kita bahas. Ini menjadi pergumulan kita semua sebagai orang-orang percaya, bagaimana kita bisa menerapkan kasih itu dalam kehidupan kita setiap harinya. Apakah ini sudah tampil? Sudah. Oke, baik. Saya akan membahas tentang mengasihi sesama dari perspektif Injil. Ya, teman-teman, pada dasarnya kita perlu paham bahwa kita sebagai manusia ini, pada dasarnya manusia itu saling berhubungan satu dengan yang lain.
kita bisa saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Nah, hubungan ini nampak dalam persekutuan kita, baik dalam kelompok-kelompok kecil atau kelompok besar. Nah, pada saat yang sama kita sebagai manusia ini adalah makhluk individual dan juga makhluk sosial. Nah, atas dasar itulah kenapa salah satu alasan kenapa Allah menempatkan Hawa di sisi Adam. Ya, selain sebagai dia penolong, kalau dia dikatakan sebagai penolong, tapi kalau tidak didasarkan atas dasar kasih, saya pikir itu sama sekali tidak berguna. Jadi memang sebagai manusia ini kita hidup bukan hidup dalam satu lingkungan ruang kosong di mana itu hanya kita sendiri, tetapi kita juga hidup saling membutuhkan antara satu sama yang lain. Seperti yang tadi sudah di-share juga sama Kak Iman, Bang Iman, salah satu ayat yang paling mendasar dalam ya iman Kristen, dan saya percaya juga ini yang menjadi persamaan di antara kita, bahwa satu-satunya hal yang memang masih harus terus kita lakukan, yang menjadi ajaran yang masih terus harus kita lakukan sampai saat hari ini itu adalah dengan berkaitan tentang kasih. Nah, sabda Isa kepadanya, kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Sebentar, mau di full screen supaya lebih baik untuk kita lihat. Oh ya, oke. Iya. Ya, oke. Terima kasih. Oke, jadi ya saya ulang ya, sabda Isa kepadanya, kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang utama dan yang pertama. Sedangkan perintah yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi memang ayat ini menjadi ajaran dasar bagi iman Kristen. Kalau kita lihat, ini kan sebuah jawaban Isa kepada ahli Taurat ya, ketika mereka dalam sebuah percakapan. Nah, ada beberapa pendapat memang yang mengatakan bahwa ini dikutip dari Taurat, di mana ada dua hukum yang digabungkan oleh Isa. Kalau kita lihat di dalam Imamat pasal ke-19 ayat yang ke-18, dan juga di dalam Ulangan 4 ayat 5. Ulangan 6 ayat 5 kalau saya tidak salah. Saya tidak cantumkan di sini, mohon maaf. Jadi ya di mana itu menjadi pengakuan iman orang agama Yahudi yang paling agung, di mana di sana dikatakan kasihilah, seperti yang tadi kita sudah dengar dari Kak Iman sendiri katakan, bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, itu merupakan perintah yang pertama dari hukum utama ini. Kemudian diteruskan oleh Isa bahwa sedangkan perintah yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi ini yang menjadi tolak ukur dari setiap kehidupan orang Kristen, orang percaya, orang Kristen, meyakini bahwa kalau kita mengasihi Allah, implikasinya atau perwujudannya itu harus kita lakukan dengan mengasihi sesama manusia. Kita akan lihat ya teman-teman, ya beberapa ini garis besar yang bisa kita lihat bagaimana pengikut Isa Al-Masih itu masih diajar untuk terus kita mengasihi sesama kita manusia. Ada tiga garis besar ini yang bisa kita lihat nanti. Ya, pertama itu tentang teladan hidup dari Isa Al-Masih sendiri. Kemudian yang kedua karena telah mengalami kasih Allah. Ya. Yang ketiga itu karena ini merupakan perintah Allah sendiri. Nah, teladan Isa Al-Masih yang menunjukkan kasihnya kepada manusia. Ya, jadi Isa tidak hanya menyembuhkan dan melayani orang-orang yang sekaum dan sebangsanya saja. Ya kita tahu orang-orang Yahudi yang sesuku atau sekaum dengan Isa Al-Masih, melainkan ia menembus batasan-batasan itu. Ya, tetapi juga suku-suku dan kaum-kaum lain. Kita bisa lihat ada beberapa contoh di sini, tetapi tidak akan saya bahas semuanya. Ya,
Isa menyembuhkan dalam pelayanan dan kehidupannya selama ia hidup di dunia ini. Isa menyembuhkan orang kerasukan setan di Gadara ya, di surah Markus pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-20. Kemudian juga Isa menyembuhkan perempuan Kanaan ya, surah Matius 15 ayat 21 dan 28. Kemudian juga Isa menyembuhkan hamba seorang perwira Romawi surah Matius 8 ayat 5 sampai 13. Kemudian juga Isa menyembuhkan orang kusta yang memang dianggap ya, penyakit kusta dianggap pada saat itu memang sebagai penyakit yang sangat najis ya. Kemudian juga Isa mengampuni seorang pelacur dalam surah Yahya 8 ayat 1 sampai yang ke-11. Kemudian juga Isa menunjukkan teladannya dari ini. Isa makan dengan pemungut cukai di dalam surah Markus 2 ayat 16 sampai 17. Nah, dari kesemua tindakan yang bisa kita lihat, contoh atau teladan yang diberikan oleh Isa ini memang menjadi acuan yang memang harusnya kita sebagai orang-orang percaya ini, sebagai orang-orang yang pengikut Isa Al-Masih ini harus kita ambil. Kita harus melihat ini sebagai satu acuan untuk kita pun harus melakukan hal yang demikian. Karena dikatakan tadi bahwa di dalam tadi di Matius 22 itu ayat 38 bahwa kasihilah Tuhan Allahmu, itu hukum yang pertama, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ya kita tidak bisa memisahkan dua hukum ini, karena kita bisa melihat bahwa dua hukum ini adalah satu kesatuan yang memang harus diwujudkan di dalam kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, kemudian juga ya kasih adalah Isa itu sendiri. Kasih tidak bisa dipisahkan dari Isa. Kasih tidak bisa dipisahkan dari Isa. Kasih bukanlah sekedar karakter atau sifat, melainkan sesuatu yang ada pada dirinya dari sebelum dunia diciptakan. Artinya setiap tindakan Isa pasti didasari oleh kasih. Isa tidak bisa untuk tidak mengasihi. Oleh karena itu kedatangan Ia ke dunia menandakan betapa besar kasihnya kepada manusia yang berdosa. Nah, kalau kita lihat tadi ya contoh-contoh ini yang muncul di dalam di slide ini, kita bisa lihat bahwa pelayanan kehidupan Isa meskipun ini tidak keseluruhan ya, ini hanya ayat-ayat yang berkaitan tentang pembahasan kita. Pelayanan Isa ini memang Ia menembus batasan-batasan yang tadi saya katakan itu, sesama manusia. Ada kesalahpahaman bahwa sesama manusia itu pada konteks itu ada orang-orang yang menganggap bahwa sesama manusia itu sesama kalangannya mereka sendiri, kalangan mereka sendiri. Nah, sehingga Isa ingin menjelaskan bahwa itu batasan-batasan itu harus ditembus, sehingga mengasihi atau sifat dari kasih itu bukan lagi hanya kepada sesama kita yang saling mengenal, sesama suku, sesama kaum, sesama ras, tetapi universal. Jadi sifat dari kasih yang ditekankan oleh Isa, mengasihi sesama ini bersifat universal. Kita harus tahu bahwa sifat dari kasih itu tidak statis ya, tidak diam. Dia justru bergerak. Jadi inilah yang ditunjukkan oleh Isa bahwa ketika sebagai pengikut-pengikutnya dikatakan untuk harus mengasihi sesama, kita tidak bisa untuk tidak melakukan hal itu. Jadi kasih itu punya objek. Kita yang telah menerima kasih ini harus menunjukkan kasih kita itu kepada orang-orang yang lain gitu. Oke, jadi ini bagian pertama kenapa pengikut-pengikut Isa itu masih diajarkan untuk harus terus mengasihi sesama, karena dari sisi kehidupan pelayanannya selama ada di dalam dunia ini, dia menunjukkan hal itu. Dia tidak hanya sekedar mengatakan bahwa ia adalah kasih, tetapi ia juga menunjukkan bahwa dia membuktikan bahwa kasih itu seperti apa. Nah, itu yang pertama. Kemudian, Isa menyerahkan nyawanya menjadi kurban agung yang sejati untuk pengampunan atas hutang dosa manusia. Itu bisa kita lihat dalam surah Yahya 15 ayat 13. Doa Isa Al-Masih kepada orang-orang yang menganiaya, menghina dan menyalibkannya.
ini kalimat yang saya ambil dari Lukas 23 ayat 34a. Di situ dikatakan bahwa ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, salah satu perwujudan tertinggi, pembuktian tertinggi dari kasih itu adalah ini, menyerahkan nyawanya. Dalam iman Kristen sendiri kita percaya bahwa ketika Isa yang adalah kasih itu, ketika ia mengatakan ia mengasihi umatnya, dia mengasihi kita manusia yang berdosa ini, ia membuktikannya sampai harus ia menyerahkan nyawanya, menjadikan dirinya, tubuhnya itu sebagai korban, katakan korban yang agung, korban yang sejati, ya, untuk pengampunan atas setiap dosa-dosa manusia. Karena tadi dikatakan, Bang Iman sendiri jelaskan bahwa natur dari manusia itu sendiri itu adalah dosa, sehingga manusia itu membutuhkan pengampunan, karena manusia sendiri tidak dapat mengusahakan hal itu. Kita tidak dapat mengusahakan pengampunan dengan upaya-upaya manusia sendiri, dengan cara-cara manusia sendiri. Sehingga oleh karena itu Isa datang ke dalam dunia untuk memberi pengampunan. Nah, itu bentuk dari kasih yang ditunjukkan oleh Isa. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa Isa Al-Masih menolak semua jenis diskriminasi dan menganggap bahwa semua manusia harus diperlakukan setara dalam hal mengasihi, dalam hal mengasihi ini. Jadi memang yang seperti tadi yang saya katakan, tidak boleh ada tembok-tembok kalau kita mengatakan kita mengasihi gitu. Kalau kita mengatakan kita punya kasih, seharusnya tidak ada lagi tembok-tembok, tidak ada lagi batasan-batasan yang membatasi dalam hal mengasihi ini, dalam hal kasih ini. Karena sifat dari kasih itu sendiri tidak dibatasi, melainkan universal. Nah, cara Isa berelasi dengan wanita, anak-anak, orang-orang najis, juga dengan orang dari suku lain, itu mencabut secara radikal semua bentuk pembedaan yang dipahami. Seperti yang tadi contoh-contoh yang sudah kita lihat itu teman-teman, bahwa itu sebenarnya ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa tindakan Isa itu secara radikal mencabut semua atau menolak semua pemahaman-pemahaman yang membedakan hal itu. Jadi kita harus tahu bahwa dari tindakan yang Isa lakukan sendiri itu, dia tidak melihat bahwa kasih itu ada dalam hanya ada dalam satu wadah atau lingkungan gitu. Tidak seperti itu, melainkan universal secara menyeluruh. Nah, pendekatan radikal Isa dalam hal relasi antar sesama manusia adalah acuan dasar refleksi moral teologis tentang mencintai sesama. Jadi apa yang ditunjukkan dalam teladan yang ditunjukkan Isa Al-Masih selama ia hidup ini memang harus jadi acuan kita, ya. Seperti tadi saya sudah bilang, ya, harus jadi acuan kita untuk kita sama-sama bisa merefleksikan hal ini sebagai sesuatu yang masih jadi pergumulan kita untuk kita terus sama-sama lakukan. Kemudian bagian kedua dari pengikut Isa Al-Masih masih terus diajarkan untuk melakukan hal ini adalah ini, karena telah mengalami kasih Allah melalui Isa Al-Masih. Bagaimana kita mengalami kasihnya? Di dalam surah Yahya 10 ayat 11 itu dikatakan, akulah gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, itu Isa menggambarkan dalam sebuah percakapan, dia menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik, ya. Kalau gembala yang baik itu pastinya tidak akan membiarkan domba-dombanya itu terjadi sesuatu, entah itu hilang atau apa. Kalau misalnya kalau saya kasih contoh, misalnya ketika mungkin domba-dombanya hilang di ladang atau di mana, pasti gembala yang baik ini tidak akan membiarkan, dia pasti akan berusaha mencari dan membawa kembali. Nah, ini menjadi satu bentuk pengalaman kita sebagai orang-orang yang menerima kasih Allah itu. Nah, Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga ia menganugerahkan Isa Al-Masih supaya setiap orang yang percaya kepada Al-Masih tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini dalam surah Yahya 3 ayat 16. Ini juga menjadi satu ajaran yang fundamental, ajaran dasar dari iman Kristen, bahwa seperti tadi saya katakan, perwujudan terbesar dari kasih Allah itu ya ini, sampai mengorbankan
Isa Al-Masih untuk mati di atas kayu salib, ya, menebus dosa-dosa kita, manusia-manusia yang berdosa ini. Nah, Taurat, Zabur, Injil sendiri juga menyaksikan bahwa pengorbanan Isa Al-Masih adalah bukti kasih dari Allah agar umat manusia mendapat pengampunan, dibebaskan dari rasa malu dan hidup yang kekal di dalam Allah. Nah, kemudian yang ketiga kita lanjut, ini juga adalah bagian perintah Allah atau Isa Al-Masih untuk mengasihi sesama. Seperti tadi kita sudah baca bahwa dari percakapan antara Isa dan ahli-ahli Taurat itu, Isa menjawab pertanyaan mereka, yang dimana itu akhirnya jadi acuan dasar untuk orang-orang Kristen memahami sebagai ajaran fundamental. Memang perlu kita tahu bahwa Taurat sendiri mengatakan hal demikian. Isa sendiri mengutip hal tentang kasih ini itu dari Taurat. Tadi dalam Imamat 19 ayat 18, kemudian di Ulangan 6. Jadi Isa mengutip Taurat, mengutip ajaran tentang kasih dari Taurat dan menggabungkannya menjadi satu. Jadi sebuah perintah yang akhirnya ini diyakini, dipegang sampai saat hari ini untuk terus dilakukan. Nah, kita lihat, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu, dalam Yahya 15 ayat yang ke-12. Kemudian juga dibilang bahwa karena kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, maka kita akan mengasihi sesama yang kita lihat. Mengasihi manusia adalah bukti kita mengasihi Allah, seperti dua sisi koin. Nah, jadi yang tadi saya jelaskan di awal bahwa mengasihi Allah itu kita tidak bisa mengatakan kita nih mengasihi Allah, tetapi kita tidak mewujudkannya dalam hal mengasihi sesama ini. Kalau kita bisa mengasihi sesama, itu bukti dari kita sendiri mengasihi Allah. Ini menjadi salah satu kebenaran. Artinya ada kebenaran lain lagi yang bisa jadi acuan. Ada banyak hal-hal lain, kebenaran lain yang bisa jadi kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah. Tetapi dalam konteks ini, ayat ini mengatakan bahwa kalau kita mengasihi Allah, itu kita bisa mewujudkannya dengan kita mengasihi sesama kita manusia. Nah, ini juga kita lihat dalam 1 Yahya pasal 4 ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah, padahal ia membenci saudaranya, orang itu bohong. Karena jikalau ia tidak mengasihi saudaranya yang dapat dilihat, maka tidak bisa ia mengasihi Allah yang belum pernah dilihatnya. Nah, seperti tadi saya bilang juga, bahwa kalau misalnya yang terlihat di depan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita saja tidak bisa kita kasihi, bagaimana bisa kita mengasihi Allah yang tidak kita lihat gitu. Nah, kemudian ya. Nah, perintah kasih ini merupakan satu kesatuan utuh. Perintah ini menggambarkan antara hidup rohani dan hidup sosial. Nah, perintah kasih dari Yesus seperti tertulis dalam Injil-Injil sinoptik memiliki dua sisi yang menggabungkan antara peraturan liturgis dari Ulangan 6 ayat 5 dan Imamat 19 ayat 16 tadi yang seperti yang awal saya bilang ya. Nah, aspek moral mengenai perintah kasih. Nah, kasih pada hakikatnya harus dibagi pada orang lain ya. Jadi kasih itu punya objek ya. Kita tidak bisa mengatakan kita punya kasih tetapi kita tidak membagikan itu kepada orang lain. Kasih selalu tuh punya objek. Ada objek yang harus menerima kasih itu. Nah, kalau tadi di awal ya, kita ini kan adalah orang-orang yang berdosa yang menerima kasih Allah, yang mengalami kasih Allah. Kita ini adalah objek-objek dari kasih Allah gitu. Nah, kemudian kasih adalah sebuah perbuatan, maka dari itu bersifat praktis. Nah, Yahya atau Yohanes sendiri mengatakan dengan jelas bahwa cinta atau kasih itu bukanlah sebuah wacana atau konsep. Dalam 1 Yahya 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, ada satu paham ya yang mungkin agak sedikit keliru, disebut dengan etika situasi, di mana paham ini tuh mengatakan bahwa kasih itu kasih itu tidak harus tergantung situasi. Jadi dalam semua situasi itu kasih harus dinyatakan atau diwujud nyatakan. Memang tidak ada yang salah dengan hal itu, tetapi ada sedikit keberatan dari
dari beberapa kalangan yang mengatakan bahwa kalau saya kasih contoh mungkin seperti ini. Saya membantu ada seorang pencuri yang meminta tolong kepada saya untuk saya membantu dia mencuri. Nah, dari perspektif pencuri ini, dari pemikiran si pencuri ini, dia akan memahami bahwa tindakan saya menolong dia itu adalah bentuk saya mengasihi dia. Nah, ini yang menjadi keberatan, bahwa kita mengasihi sesama. Kalau saya mengasihi dia, bukannya tidak seharusnya saya menolong dia untuk bisa mencuri, tetapi saya menolong dia supaya dia tidak lagi mencuri, karena kebenarannya itu. Makanya tadi dikatakan dalam 1 Yahya 3 ayat 18, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi perbuatan yang benar, kita harus menunjukkan kasih kita itu kepada orang lain dengan cara-cara benar, dengan cara-cara yang sesuai dengan apa yang kita yakini dalam ajaran kita gitu. Nah, perintah ini kita peroleh dari Allah, yaitu bahwa orang yang mengasihi Allah harus mengasihi saudaranya juga. Bisa dipercepat, Bang? Ya, oke. Oh, sorry. Ya, saya percepat. Ya, ini terakhir ya, ini terakhir. Siapakah sesamaku? Yang dimaksud kalau kita lihat dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 di situ saya sekilas saja cepat. Ini merupakan perjumpaan Isa dengan wanita Samaria. Nah, dalam Lukas 10 ayat 27 sampai 35 kalau saya tidak salah ya tadi. Nah, Yahudi dalam konteks cerita di situ dikatakan bahwa Yahudi itu adalah musuh Samaria. Jadi ajaran Isa dalam cerita ini, sesama yang dimaksud sesama itu adalah mereka yang berbeda, suku, agama, status, ras, dan lain-lain. Bahkan dikatakan juga bahkan musuh sekalipun itu harus dikasihi. Ya, ini terakhir, bagian terakhir, mengasihi tanpa syarat seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Iman, atau apa yang disebut dengan kasih agape itu. Mengasihi siapapun tanpa melihat suku, agama, ras, kelompok, strata sosial, dan sebagainya. Mengampuni dan mendoakan semua orang termasuk orang yang memusuhi kita. Itu menjadi perenungan kita dari bagaimana Isa menunjukkannya juga dalam kehidupannya. Kemudian yang terakhir, memberi yang terbaik bahkan memberikan nyawanya. Ini mungkin dari saya yang bisa saya bagikan. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Bang Yosua, luar biasa sekali. Teman-teman masih semangat sekali, masih ada 55 partisipan. Teman-teman bisa mengisi form dulu, form hadir, sebelum sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab, silakan teman-teman supaya bisa raise hand, nanti saya persilahkan dan bisa langsung bertanya pada keempat pemateri kita pada sore hari ini. Oke teman-teman silakan. Ya, selamat sore. Sore. Ya, saya Juni. Saya mencoba bertanya pada saudara-saudara pemateri dari Muslim. Ya, ini kan teman-teman tadi berbicara tentang kasih terhadap sesama dan juga terhadap Allah begitu. Dan penutupnya tadi mencapai puncak pada mengasihi Allah seperti itu. Nah, tapi saya bersyukur untuk hal itu. Saya bersyukur pada Tuhan karena kita melihat bagaimana kita sebagai sesama yang mengaku percaya kepada Tuhan ini memiliki konsep yang sama tentang mengasihi itu. Namun ada pertanyaan saya begini. Itu hal-hal yang dijelaskan tadi tentang hal-hal yang berkaitan tentang bagaimana mengasihi, tentang mengasihi. Tetapi bagaimana dengan ayat-ayat yang kontradiksi yang terdapat di dalam Al-Quran juga, yang seperti At-Taubah misalnya 123 yang menyerukan supaya orang-orang beriman itu
mengajukan untuk membunuh menyuruh untuk membunuh orang-orang kafir. Ini tentunya kan dua kebenaran yang tidak bisa ditolak karena ini sudah tertulis. Nah, bagaimana dalam sudut pandangan Islam memahami ayat-ayat yang berkontradiksi seperti ini dan bagaimana menerapkannya pada kehidupan kita saat ini seperti itu sebagai bangsa. Terima kasih. Terima kasih Bang Jun. Langsung aja ya, nanti bisa bertanya lagi. Ini saya serahkan langsung saja kepada Mbak Cahaya Kamila dan Mbak Dewi yang akan menjawab, biar enggak tersela begitu pertanyaannya. Silakan Mbak Cahaya atau Mbak Dewi. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas siapa tadi ya? Jun. Mas Jun. Jadi mengenai ayat-ayat yang kontradiksi ya, tadi berkenan dengan surah At-Taubah. Nah, di situ ada dijelaskan ada anjuran untuk membunuh orang-orang kafir. Nah, pada dasarnya adalah bahwa Al-Quran ataupun kitab suci itu tidak bisa serta-merta atau sekonyong-konyongnya kita memahami dengan asal-asalan ataupun tidak maksudnya itu tidak memahami secara komprehensif, yang mana di situ ada kalimat ataupun kata yaitu kafir. Di situ tentunya kafir yang dimaksudkan orang-orang yang memang menyalahi orang-orang yang di sini memerangi ataupun memiliki sikap-sikap yang bertentangan dengan agama Islam, yang mana kafir di sini dimaksudkan kepada orang-orang yang memang tidak sesuai dengan maksud daripada Al-Quran tersebut. Nah, jadi ini kemudian tentu saja tidak sesuai dengan apa yang ada dengan kehidupan kita sehari-hari. Padahal kan di dalam Al-Quran sendiri itu sangat jelas bahwa kita dianjurkan atau diperintahkan untuk saling mengasihi, untuk saling menjaga, di mana jika kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka kita harus juga memperlakukan baik terhadap orang lain. Nah, mungkin nanti bisa juga ditambahkan oleh Saudara Dewi Agustina, mungkin ada pandangan lain mengenai hal ini. Terima kasih Mbak Cahaya. Ya. Mungkin sedikit ya dari saya tentang pertanyaan Bang Jun tadi, atau ayat 123. Pertama mungkin teman-teman harus perlu ketahui dulu bahwa surah At-Taubah itu merupakan surah yang kebanyakan dalam isi ayatnya itu menjelaskan tentang peperangan. Nah, dan di sini perlu ditegaskan juga bahwa memang di segelintir dari umat-umat Islam itu banyak juga yang menyalahartikan hal ini. Padahal sebenarnya perlu diketahui tafsirannya itu sendiri, kalau memang dari kondisi peperangan itu, misalnya kita untuk mempertahankan posisi atau dalam strategi perang itu kita lagi dalam keadaan yang terdesak, baru kita bisa melawan, misalnya melawan daripada peperangan itu. Tapi ketika tidak terjadi peperangan, maka hal tersebut tidak dibenarkan. Nah, jadi ayat-ayat Al-Quran yang kontradiktif ini kadang disalahartikan oleh umat Islam juga, bahwa Islam itu menyuruh memerangi orang kafir. Padahal sebenarnya
hal ini dalam konteks peperangan, bukan dalam konteks ukhuwah insaniyah. Itu mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dewi dan Mbak Cahaya, bagus sekali penjelasannya. Kurang lebih teks dalam Quran itu memiliki konteks. Jadi ketika kita membaca teks, kita tidak boleh melepas konteksnya. Begitu kurang lebih teman-teman. Silakan teman-teman yang lain jika mau bertanya. Semoga jawabannya sudah. Saya ingin bertanya. Saya dari STTI Yogyakarta. Saya ingin bertanya tentang surat Al-Fat ayat yang ke-29. Di sana dikatakan bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaannya. Nah, saya mau tanya, bagaimana cara berkasih sayang kepada orang kafir? Dan apa penerapan pada zaman ini bagi umat Muslim yang mengasihi orang kafir, dan siapa golongan orang kafir itu? Ya, mungkin itu saja. Terima kasih Bung Denis. Kelihatannya ini pertanyaannya menuju ke pemateri Muslim semua ya. Kuharap nanti pertanyaan yang terakhir ditujukan kepada materi Kristiani agar imbang ya begitu. Oke, kepada Mbak Cahaya Kamelia dan Mbak Dewi Agustina saya persilahkan lagi. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya coba menjawab ya tentang bacaan ayat Al-Fat ayat 29, yang mana sebenarnya kita lihat lagi konteksnya. Misalnya dalam tafsiran ini merupakan salah satu surah yang cukup istimewa juga dan memiliki banyak pesan terhadap orang-orang Muslim. Ya, jadi untuk pertanyaannya tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup dengan menyebutkan Rasulnya dan para sahabatnya yang mereka semua adalah pilihan Allah. Nah, bagaimana wujud dari sikap mencintai sesama dalam konteks yang zaman sekarang itu sudah dijelaskan oleh banyaknya ulama-ulama yang menjelaskan bahwa tidak beriman seseorang apabila tidak mencintai atau mengasihi sesama. Nah, dalam hubungan antara kemanusiaan dan juga keagamaan itu merupakan dua konteks yang berbeda. Apabila seorang muslim itu dituntut untuk mencintai saudara sesamanya, akan tetapi ketika berkaitan dengan akidah ataupun teologinya masing-masing, maka muslim harus mempertahankan agamanya seperti itu. Nah, dan di dalam surah itu juga dijelaskan bahwa sebagai seorang muslim itu tidak harus memaksakan kehendak atau memaksakan agamanya terhadap yang lain. Nah, konteksnya dengan zaman sekarang, apalagi di Indonesia, ada lebih baiknya sebagai orang Islam dan mayoritas di Indonesia ini itu bisa mempersilahkan sesama agama yang lain juga untuk selalu hidup rukun dan juga berdampingan. Seperti itu mungkin. Boleh saya bertanya lagi karena sepertinya pertanyaan saya belum terjawab. Yang saya tanyakan itu bagaimana sikap umat Muslim terhadap orang-orang kafir dan bagaimana cara mengasihi orang kafir, bukan sesama. Karena sama sudah dibawakan di materi tadi dan saya sudah memahami itu. Tapi tidak ada yang materi untuk mengasihi orang kafir seperti itu. Apakah mungkin tadi sudah dijelaskan di materi juga. Maaf saya menyela karena waktu sudah
mau maghrib dan kita harus itu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwasanya apa? Jika dia bukan temanmu, bukan saudaramu seagama, maka dia saudaramu sekemanusiaan. Mungkin begitu, Bang. Jadi ketika kita harus mengasihi orang kafir, kita tidak melihat kekafirannya, tapi kita melihat kemanusiaannya. Dia juga manusia. Nabi Muhammad SAW juga berdiri ketika ada jenazah Yahudi yang lewat. Dan ketika sahabat bertanya, loh Nabi itu orang Yahudi yang mati. Oh nggak apa-apa, itu kan juga manusia. Jika Al-Quran juga walaqad karomna bani Adam, yang dimuliakan oleh Allah itu semua anak cucu Adam, itu dimuliakan oleh Allah SWT. Baik, begitu sekiranya teman-teman, mohon maaf sekali karena kita terbatas oleh waktu ya. Kita lanjutkan di break room saja. Nanti teman-teman bisa saling mengenal dan bisa saling apa? menukar itu pengalamannya yang didapat, insight-nya yang didapatkan dari dialog kita pada sore hari ini. Begitu teman-teman, mari kita berpisah dulu sebentar sejenak di break room. Terima kasih. Sebentar, sebelum nanti masuk ke breakout room, nanti di breakout room silakan saling perkenalan, saling respect satu dengan yang lain, dan kemudian cerita sharing apa yang didapatkan hari ini gitu ya, tiap-tiap orang, semua bergantian. Oke, itu saja dari saya. Silakan, Kisha. Terima kasih Kak Alin. Oke, halo teman-teman. Berharap suara saya kedengaran ya. Boleh buka kameranya? Kak, ini teman-teman di breakout room. Yes. Jadi di mentor Gimana? cuma beberapa orang. Oke, di sini ada yang tinggal atau enggak ada? Ada beberapa, ini teman-teman belum klik join ke breakout room. Oke, oke. Oke. Atau perlu dikasih informasi nggak saat mungkin 10 menit gitu, nah supaya kembali setelah 10 menit di share kok di apa di komen. Bisa Kak, ini bisa kirim broadcast. Ya minta tolong ya, karena masalah waktu.
Nggak apa-apa, kita di sini aja Hisham ya, kembali kita ini ya. Hisham, berarti nanti bentar lagi akan kembali, tinggal closing statement dari Hisham, mengarahkan, merangkul, dan minta satu orang menutup dalam doa. Aku kasih namanya ya di WA ya. Oh iya Kak. Nggak usah lagi pesan-pesan, tinggal rangkulan pesan damai dari Hisham dan tutup dalam doa. Ya. Hati Alin. Oke. Namanya nanti Ardian Gunawan. Semoga dia masih stay. Kalau nggak ada, pilih aja random yang Muslim. Ardian Gunawan ya. Oke Kak. Ardian Gunawan. Iya, Bro. Ya, Kamelia juga udah di sini.